Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Pagi ini kita akan kembali belajar matematika dari bab 2, kali ini pada pertemuan yang ke-7. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Nah, dapat ditulis seperti ini. 4 pangkat 2, artinya 4 dikali 4 sama dengan 16. Bukan 4 dikali 2, tapi 4 dikali 4. Kemudian contoh berikutnya 15 pangkat 2, artinya 15 dikali 15 hasilnya 225. Berikut ini Ibu contohkan bilangan pangkat 2 dari 1 hingga 20. Untuk bilangan pangkat 2, 1 pangkat 2 hingga 10 pangkat 2, Ibu rasa anak-anak bisa menghafalnya karena ini berkaitan dengan perkalian 1 hingga 10. Nah, untuk bilangan pangkat 2, 11 pangkat 2 hingga 20 pangkat 2, anak-anak bisa menuliskannya pada buku latihan supaya memudahkan nanti ketika mengerjakan soal-soal latihan. Contoh soal Ibu ambil dari ESPS di halaman 45. Contoh soal nomor 1 bagian A. 7 pangkat 2 artinya 7 dikali 7, hasilnya 49. Kemudian 1 bagian D, 20 pangkat 2 artinya 20 dikali 20 hasilnya adalah 400. Contoh soal nomor 2 bagian A. Tuliskan semua bilangan kuadrat yang dimaksud. Bilangan kuadrat yang terletak antara 100 dan 150. Nah, ini anak-anak bisa melihat dari catatan tadi. Bilangan kuadrat, bilangan pangkat 2 yang terletak antara 100 dan 150. Antara 100 dan 150 di antaranya ya. Antara 100 berarti 100-nya tidak ikut ya anak-anak. Di antara 100 dan 150. Nah, ini 169. Berarti bilangan pangkat 2 di antara 100 dan 150 di antaranya ya. Berarti 121 dan 124. Jadi jawabannya 121 dan 124. Nomor 3, tentukan hasil operasi hitung berikut. 3A. 6 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, ini ditambah anak-anak soalnya ya. Ibu salah ya. 6 pangkat 2 artinya 6 dikali 6. Hasilnya 36. Kemudian 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Kemudian anak-anak tambahkan 36 ditambah 25. Nah, hasilnya adalah 6 ditambah 5, hasilnya 11. Kita simpan 1 di atas. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, hasilnya 6. Jadi jawabannya nomor 3A itu 61. Ini bukan ya anak-anak. Ini tadi kalau dikali. Berikutnya. Contoh, ini Ibu menjelaskan soal nomor 4. Soal cerita nomor 4. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Jika puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Nah, anak-anak ingat lagi bilangan kuadrat di antara 40 dan 100. Di antara 40 dan 100 di antara ya. Berarti 100 tidak ikut di antara 40. Nah, berarti
Dari sini ya. Dari 49 di antara 40 dan 100. 40 kan di sini ya anak-anak. Berarti pilihannya 49, 64 atau 81. Nah, jika puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Nah, kemungkinannya tadi kan ada 49, ya kan? 64 atau 81. Kemudian jika puluhan dan satuannya dijumlahkan, hasilnya 10. Berarti anak-anak coba jumlahkan. 4 ditambah 9 hasilnya 13. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Berarti jawabannya adalah, bilangan berapakah aku? Jawabannya adalah 64 ya. 64 ini tepat ya. Bilangan kuadrat di antara 40 dan 100. Dan kalau dijumlahkan 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Nomor 5. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Jika aku ditambah 122, hasilnya adalah 158. Berapakah aku? Nah, aku ibu ibaratkan sebagai A. A ditambah 122, hasilnya adalah 158. Kita mau mencari A. Nah, ini 122 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, bila kita pindahkan ke sebelah kanan, maka tanda tambah di sini berubah menjadi tanda kurang. Nah, 158 dikurang 122, anak-anak kurangkan, hasilnya 36. Jadi, aku adalah 36. Berikutnya, bagian yang kedua, yaitu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti kalau akar dari 1 sama dengan 1. Nah, contoh ya, 8 pangkat 2 adalah 64. Akar dari 64 sama dengan 8. Ini seperti perkalian dan pembagian. Ya, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Contoh lagi di sini, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti akar 100 sama dengan 10. Dan seterusnya ya anak-anak, akar itu kebalikan dari pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan hasil akar pangkat 2? Kalau hasil pangkat 2-nya antara 1 hingga 100, anak-anak pasti hafal. Akar dari 1 sama dengan 1. Akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 dan seterusnya. Ibu rasa di sini hafal ya, karena ini masih perkaliannya mudah. Nah, tapi kalau di sini, nah, sudah dari 121 hingga 400, bahkan nanti ribuan, pasti akan sulit menghafalnya. Maka, kita akan gunakan cara seperti ini. Contoh, akar pangkat 2 dari 3324. Anak-anak hitung 2 angka dari belakang. Ingat, 2 angka dari belakang. 1, 2. Kemudian angka yang paling depan ini anak lingkari. Anak-anak lingkari ya. Nah, 3. Sekarang anak-anak pikirkan bilangan pangkat 2 yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Nah, ini bilangan pangkat 2 yang mendekati 3. Jawabannya 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Nah, berarti di sini dapat hasilnya 1.
1 pangkat 2 hasilnya 1. Kita tuliskan di bawah angka 3. Kemudian anak-anak kurangkan. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, sekarang anak-anak bandingkan. Bandingkan antara hasil di sini dan sisanya. Bila sisanya itu lebih besar, maka nanti untuk satuannya di sini, kita mau tuliskan satuannya di sini, adalah pilih bilangan pangkat 2 yang lebih besar. Bila sisanya nanti kecil, nanti di sini untuk hasilnya anak-anak pilih bilangan pangkat 2 yang lebih kecil. Bila sisanya ini sama, ini sisanya dan hasilnya ini sama, anak-anak pilih bilangan pangkat 2 yang lebih besar. Nah, ini sisanya 2. Di sini 1, berarti sisanya ini lebih besar. Nah, tanda lebih besar aja ya, Nak. Nah, lebih besar. Kalau lebih besar, untuk bilangan pangkat 2-nya di sini, berarti nanti kita pilih angka yang lebih besar. Bagaimana untuk menentukan satuannya di sini? Kita lihat dari satuannya. Di sini 4 ya anak-anak. Bilangan pangkat 2 yang satuannya 4. Ini. Ada 2 kemungkinan. Bisa 2 atau 8. Nah, karena ini sisanya lebih besar, berarti anak-anak pilih yang 2 atau 8. Bila sisanya lebih besar, pilih bilangan pangkat 2 yang besar. Mana yang lebih besar? Berarti kita pilih 8. Di sini jawabannya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 18. Masih bingung anak-anak? Kita coba lagi ya dengan soal yang lain. Nah, akar pangkat 2 dari 196. Seperti tadi, hitung 2 angka dari belakang. 1, 2, kemudian lingkari. Sisa ini 1 ya. Lingkari di sini 1. Nah, anak-anak pikirkan bilangan pangkat 2 yang hasilnya 1. Hanya ada 1 kemungkinan, yaitu 1 ya. Hanya ada 1 kemungkinan, yaitu 1. Jadi di sini 1. 1 dikurang 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Kita kemudian kurangkan. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, sekarang kita mau mencari satuannya. Puluhannya sudah dapat 1. Kita mau mencari satuannya. Mencari satuannya, kita lihat satuannya juga ya. Satuannya ini 6. Bilangan pangkat 2 yang satuannya 6, ada 2 kemungkinan. Bisa 16, bisa juga 36. Nah, kita pilih yang mana anak-anak? Di sini, di hasilnya ini 1. Di sisanya ini 0. Berarti sisanya lebih kecil. Bila lebih kecil, maka anak-anak pilih bilangan pangkat 2 yang lebih kecil. Berarti yang anak-anak pilih adalah 4 ya, bukan 6. Nah, di sini berarti jawabannya 4. Jadi hasilnya adalah 14. Nah, hasilnya 14 ya anak-anak. Kita coba ya sekali lagi dengan angka 361. Bilangan
Akar pangkat 2 dari 361. Seperti tadi, hitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Berarti ini sisa 3, kita lingkari dulu. Bilangan pangkat 2 yang mendekati 3, yaitu 1. Berarti di sini dapat hasilnya sama dengan 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kita tulis di bawah 3. Kemudian dikurangkan. 3 dikurang 1 hasilnya 1. Hasilnya 2 ya. Hasilnya 2 ini anak-anak ya. Hasilnya 2. Nah, 2 di sini 2 ya. Di sini 2. Nah, sekarang kita mau menentukan untuk satuannya. Maka kita lihat dari satuannya juga. Satuannya ini 1. Kalau satuannya 1, kita lihat ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan ya. Bisa 1, bisa juga 81. Kita cari yang satuannya juga 1. Nah, di sini tadi hasilnya 1, sisanya 2. Artinya ini sisanya lebih besar. Bila lebih besar, maka kita pilih bilangan pangkat 2 yang lebih besar. Nah, kita pilih 1 atau kita pilih 9. Maka kita pilih 9 ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 19. Nah, contoh berikutnya, ini akar pangkat 2 dari 256. Sama seperti tadi, hitung 1, 2, kita lingkari ini ratusannya ya, 2 berarti. Kemudian kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 2, yaitu 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian dikurangkan. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, sekarang kita mau mencari untuk satuannya. Kita lihat satuannya di sini ya. Ini 6. Ya kan? Di sini 6. Kemudian ada 2 kemungkinan kalau 6 ya. Bisa ini 16 atau 36. Yang satuannya 6. Nah, kemudian kita bandingkan antara hasil dan sisanya. Ternyata ini sama-sama 1. Bila sisanya itu sama, pilih pangkat 2 yang lebih besar. Jadi, yang kita pilih yang mana? 4 atau 6? Jawabannya di sini adalah 6. Jadi hasilnya 16. Ya, kira-kira begitu. Nah, anak-anak juga bisa mengerjakannya dengan membuat tadi catatan tabel atau daftar bilangan pangkat 2 sampai 20 pangkat 2 atau 30 pangkat 2 ya, bisa juga dengan menggunakan daftar bilangan pangkat 2 atau bilangan akar pangkat 2. Soal nomor 3. Soal berikutnya ya anak-anak, ini soal cerita. Soal cerita berkaitan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Misal, permukaan sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 75 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Panjang sisi meja 75 cm. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Atau bisa dibuat juga S kali S pangkat 2. Nah, sisinya tadi 75. Berarti luas persegi itu adalah 75 pangkat 2. Artinya 75 dikali 75.
Hasilnya 5.625 cm kuadrat. Jangan lupa di sini pakai kuadrat. Soal cerita berikutnya, kebun Pak Dharma berbentuk persegi dengan luas 144 meter persegi. Berapa meter panjang sisi kebun tersebut? Luasnya 144 meter persegi. Nah, luas persegi itu rumusnya tadi kan S pangkat 2. Kalau kita mau mencari panjang sisinya, berarti kebalikan dari pangkat 2, yaitu akar. Akar pangkat 2 dari luasnya. Berarti akar dari 144. Hasilnya adalah 12. Nah, ini contoh soal dari ESPS halaman 47. Tentukan hasil operasi hitung berikut. Nomor 3A, akar dari 121 ditambah akar 81. Anak-anak bisa melihat daftar bilangan akar yang sudah anak-anak buat tadi ya. Akar 121 adalah 11, akar 81 adalah 9. Baru anak-anak jumlahkan. 11 ditambah 9 hasilnya 20. Kemudian 3B. Akar 225 ditambah 5 pangkat 2. Akar 225 adalah 15. Ditambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 5 dikali 5. Bukan 5 dikali 2 ya anak-anak. 5 dikali 5 hasilnya 25. Jadi 25 ditambah 25 hasilnya adalah 50. Soal berikutnya nomor 4 bagian A. 15 pangkat 2 ditambah akar 121 dikurang 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 artinya 15 dikali 15. Hasilnya 225 ditambah akar 121 adalah 11 dikurang 8 pangkat 2 hasilnya 64. Jadi 225 ditambah 11 kemudian dikurangkan dengan 64 hasilnya 172. Nah, tugas hari ini anak-anak mengerjakan dari ESPS halaman 45, nomor 1 bagian C, nomor 2 bagian B, nomor 3 bagian C dan D. Kemudian ada soal cerita yang Ibu buat untuk anak-anak, nomor 4 dan nomor 5, tidak ada di ESPS. Tapi contoh pengerjaannya tadi Ibu sudah buatkan, udah Ibu jelaskan tadi di bagian awal video untuk soal cerita menggunakan pangkat 2. Kemudian kerjakan juga ESPS halaman 47 bagian 2, nomor 2 bagian E, nomor 3 bagian C, nomor 4 bagian B. Kemudian ini ada satu soal cerita dari Ibu ya. Contohnya tadi sudah anak-anak lihat tadi ya di soal cerita tentang akar pangkat 2 dan pangkat 2. Nah, anak-anak silakan kerjakan. Ini totalnya ada 10 soal. Buat caranya boleh dengan menggunakan cara yang susun ke bawah ya, atau dengan menggunakan daftar bilangan pangkat 2 atau akar pangkat 2. Silahkan berlatih di rumah. Nanti kirimkan tugasnya ke Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom.